Saya tidak mau nyuruh orang berzakat. Bayarlah zakat, bayarlah zakat. Tidak, saya cuma mau ngasih tahu saja. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah. Orang-orang yang menumpuk harta tidak mau membayarkan zakatnya. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Sampaikan kepada mereka azab yang sangat menyakitkan. Yauma yuhma 'alaiha, nanti hartanya yang dia tumpuk itu akan dipanaskan, mendidih, menggelegak. Fatukwa biha jibahuhum, akan ditimpakan ke keningnya, wajunubuhum, ke ususnya, wazuhuruhum, ke pundaknya. Mobil yang kau tumpuk, mobilmu akan dibuat meleleh seperti lilin. Emas yang kau tumpuk, emasmu dibuat akan meleleh seperti batu, seperti kaca, seperti permata. Lalu kemudian ditimpakan ke kening, ke pundak, ke usus. Lalu apa kata Allah? Hadza ma kanastum, inilah harta yang dulu kau tumpuk. Fadzuqu ma kuntum taknizun, rasakanlah akibat menumpuk harta. Saya sudah sampaikan, bagi yang mau numpuk silakan. Silakan. Saya nggak mau berzakat Pak Ustaz, nggak apa-apa, tapi ingat penyakitnya 3. Pertama kening, kedua usus, ketiga pundak. Apa itu penyakit kening? Stres, depresi, error, bodoh, gila. Apa itu penyakit usus? Mah penyakit orang yang sudah menikah. Tapi ini penyakit mah akut. Asam lambung naik ke otak, badan berkeringat, pandangan bergoyang. Apa kata dokter? Sudah kena penyakit mah akut. Tapi makan saya teratur. Tapi Allah Ta'ala ingin uang yang kau simpan itu keluar. Simpan dengan bakhil, simpan dengan pelit, simpan dengan kedekut. Sampai masanya dia akan keluar dengan caranya sendiri. Tiba-tiba sakit saja telinga, tidak tanggung, sakit. Pergi ke hati, telinga, hidung, tenggorokan. Datang dokter, lihat telinga. Wah, gendangnya harus diganti, Pak. Berapa harganya? 20 juta. Cukup? Enggak, karena ganti harus 3 supaya stereo. Kalau 1 nggak cukup. 40 juta hanya untuk telinga, habis. Bulan depan sakit lagi. Gimana caranya? Darah sudah tersumbat, tidak bisa mengalir, jantung berdegup, jantung berdetak, menyemburkan darah. Tapi dia tersumbat. Maka apa yang terjadi kalau tidak disalurkan? Pecah pembuluh darah. Ada saja cara Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tidak mengajak kita untuk bayar zakat, saya hanya cerita saja. Yang tak bayar zakat, silakan. Cobalah tengok agak 2 bulan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa yang punya 20 keping uang emas, namanya dinar, 1 kepingnya 4,25 gram, 1 kepingnya 4,25 gram, kali 20 keping sama dengan 85 gram. Ustadz cerita dinar emas, kami di Bangka Tengah ini tidak pakai dinar Ustadz. Jadi pakai apa? Pakai rupiah. Oke, kita rupiahkan. 85 gram emas kali 1 gramnya 500.000. 500.000 kali 85 sama dengan 42.500.000. Siapa yang berpenghasilan 42.500.000 dalam 1 tahun sudah kena zakat. Setahun sekali apa sebulan sekali Pak Ustaz? Bagi 12. 42.500.000 bagi 12 bulan, sebulan 3.600.000. Payah ngitungnya 3.600.000, 4 juta. Pegawai golongan 3D, gaji pokok 2,5 juta, uang sertifikasi, uang tunjang, uang sikut, uang sipak, uang sundul, akhirnya dapatlah 5 juta. Maka kena 2,5%.
Berapa itu 2,5% cara ngitungnya? 1.025.000, 2.050.000, 3.075.000, 4.100.000, 5.125.000. Bagusnya saya keluarkan tiap bulan atau setahun sekali Pak Ustaz? Gaji kamu berapa? 4 juta. Zakat kamu berapa? 100.000. Setahun berapa? 1.200.000. Sebulan berapa? 100.000. Bagusnya tiap bulan bayarkan 100.000, 100.000. Sama aja, sebulan 100.000, setahun 1.200.000. Apa bedanya? Kalau 100.000 setannya nggak banyak. Kalau 1.200.000, allazi waswisu fi sudurin nas. Bro, ente mau kemana? Ke Basnas, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bangka Tengah. Mau ngapain? Bayar zakat saya setahun sekali. Berapa zakat ente? 1.200.000. Itu HP yang baru 1 juta. Nah, saya ente nggak pernah foto, kawan-kawan sudah. Setan. Nanti kalau ada kawan yang melarang bayar zakat, bacakan ayat kursi, tiupkan ke wajahnya. Tak juga terbakar, ambil bensin. Jangan. Kita tetap mengajak dia supaya membayar zakat. Yang sudah bayar zakat mudah-mudahan dilipat gandakan Allah rezekinya. Guru, PNS, BUMN, tentara, polisi, tapi yang paling banyak duitnya adalah dokter. Makanya yang paling banyak masuk surga nanti dokter. Amin. Di neraka banyak juga dokter. Bayangkan dokter itu, tukang masjid ini dulu, tukang pasang plafon, tukang listrik, mati-matian kerja sehari 100.000, sebulan 3 juta. Martelnya, gagangnya rotan, gagangnya kayu, martelnya besi. Tapi dokter martelnya kecil aja, pukul-pukul lutut 7 juta. Apalagi yang dokter otak, pukul-pukul kening 15 juta. Hari itu 15 pasien, 10 pasien 150 juta. Pelit, bakhil, kedekut. Enggak apa-apa, silakan. Kursi di neraka masih kosong. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masjid ini besar, mungkin ada biaya dari Pemda, betul, tapi ada orang-orang kaya yang mewakafkan tanah, yang memberikan sedekah, maka ini adalah amal yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita sholat di sini. Yang dulu menandatangani perjanjian, yang dulu menyetujui peraturan daerah, yang setuju keluar APBD, alim ulama yang memberikan ceramah, para habaib yang memberikan nasihat. Maka malam ini kita sholat di sini, malam ini kita tabligh akbar di sini, mengalir pahalanya ke makam-makam mereka yang sudah meninggal dunia. Orang-orang kaya mana? Mati. Pejabat-pejabat mana? Meninggal. Tapi ada yang kekal abadi. Masjid, masjid, masjid. Buatkan sekolah untuk anak yatim, buatkan untuk fakir miskin, bantu orang yang tak mampu. Maka malaikat mendoakan. Apa kata malaikat? Allahumma ati munfiqan khalafa. Ya Allah, orang yang bersedekah, kasih dia ganti ya Allah, beri dia ganti ya Allah. Yang berdoa malaikat, yang mengaminkan malaikat. Tak ada hijab yang menghalangi terkabulnya doa. Mudah-mudahan yang sudah berzakat, berinfak, bersedekah diganti Allah Subhanahu wa taala. Saya nggak percaya tuh ceramah Ustaz Somad. Tetangga saya nggak pernah zakat, mobilnya mewah. Kawan saya nggak pernah zakat, rumahnya besar. Teman saya nggak pernah berzakat, karirnya sukses terus. Makna orang nggak berzakat rezekinya hancur, bukan rumahnya roboh, bukan mobilnya tabrakan, tapi tidak ada berkah. Ini PNS biasa, gajinya cuma 4 juta, tapi anaknya bisa ke sekolah,
nabung-nabung bisa berangkat haji dan umroh. Yang ini 50 juta satu bulan, tapi habis untuk apa? Anak yang pertama sakau, anak yang kedua ditangkap BNN, anak yang ketiga ditangkap polisi. Tiga-tiganya pakai sabu-sabu. Duit hantu dimakan setan. Na'udzubillah. Makanya doa kita, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, selamat akidah ahlus sunnah wal jamaah, wa afiatan fil jasad, badan sehat supaya bisa pengajian, sholat, zakat, puasa, haji, wa barakatan fir rizq, minta barokah rezeki, barokah, barokah, barokah. Ini unggul yang kedua. Unggul pertama, akidahnya benar. Unggul yang kedua, ibadahnya benar. Sekarang saya mau tanya, antara akidah dengan ibadah, mana yang paling penting? Akidah apa ibadah? Yang nyebut dua-duanya biar supaya selamat. Nanti dibilang akidah, tak ada gunanya akidah kalau tidak beribadah. Ibadah hanya menjadi debu yang dihembus angin kalau akidah tidak benar. Koknya Ustadz Somad ada aja salah orang. Jadi biar supaya aman, dua-duanya udah selesai. Masjid dibangun, anak yatim disekolahkan, fakir miskin dibantu, tapi akidah rusak. Apa kata Allah? La in asyrakta, kalau kau syirik, kalau kau persekutukan Allah, kalau kau masih datang ke dukun, kalau kau masih menyamakan Allah dengan makhluk, meminta kepada makhluk Allah, la yahbatanna amaluka, maka amalmu gugur, tak bernilai sama sekali. Begitu hebatnya akidah. Maka yang paling penting adalah akidah. Tapi setelah akidah mesti beribadah. Jadi jangan besok as-salatu khairum minan naum. Nak, salat. Ayo kita salat. Akidah yang utama. Bukti akidahnya benar, ibadahnya pasti baik. Karena menurut ahlus sunnah wal jamaah, apa itu ahlus sunnah wal jamaah? At-tasdiqu bil qalbi, membenarkan dalam hati, wal iqraru bil lisani, dinyatakan dengan lidah, wal amalu bil arkani, diamalkan dengan anggota tubuh. Dinyatakan dengan lidah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. At-tasdiqu bil qalbi, dalam hati siapa tahu. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Hati orang tak ada yang tahu. Dalamnya daun, dalamnya laut, dapat diduga. Hati orang siapa yang tahu. Makanya diciptakan Allah lidah. Innal kalama la fil fuadi, sesungguhnya kalam itu letaknya di hati. Wa inna ma ju'ilal lisan, diciptakan lidah alal fuadi dalila, untuk mewakili apa yang ada di dalam hati, maka diungkapkan dengan lidah. Malam ini Abdul Somad mengungkapkan dengan lidah apa yang ada di hatinya. Inni uhibbukum fillah, aku cinta kepada semua jamaah karena Allah. Balasannya ahabbakumullahu fima ahbabtani, semoga Allah membalas cintamu. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan naungan di padang mahsyar kelak. Malam ini kita berkasih sayang bukan karena duit, kita berkasih sayang bukan karena harta, berkasih sayang bukan karena partai, berkasih sayang bukan karena jabatan, tapi berkasih sayang karena Allah. Itulah nanti yang akan dicari di padang mahsyar. Ainal mutahabbuna bi jalali, mana orang yang dulu di dunia berkasih sayang karena aku, yang datang dari zuhur tadi, yang datang dari asar tadi, yang datang maghrib tadi, semuanya datang karena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Akidah benar, ibadah baik. Sekarang kita lanjutkan yang terakhir, yang ketiga, akhlakul karimah. 3 paket 3 in 1, barulah manusia bisa dikatakan unggul
di dunia maupun di akhirat. Kalau ada selama ini yang mengatakan unggul itu yang badannya tegap, Abdul Somad tak masuk. Kalau selama ini yang mengatakan unggul itu adalah orang kaya, yang miskin tidak masuk. Kalau selama ini yang mengatakan unggul itu hanya orang Melayu, orang Minangkabau, orang Batak, orang Sunda, orang Jawa tidak masuk. Tapi kita tidak sebut apapun suku bahasa, yang kita lihat adalah yang tiga. Maka unggul adalah akidah, ibadah, dan akhlakul karimah. Etika kata orang barat, moral kata orang barat. Etika, moral, ciptaan buatan otak manusia. Tapi akhlak datang bukan dari manusia, tapi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang duitnya banyak, dia sekolahkan anak yatim, dia bantu fakir miskin, dia buatkan rumah jompo, ibadahnya mantap, tapi ternyata ibadah itu pun tak bernilai. Allah menyebut dalam Al-Quran, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kau batalkan sedekahmu, jangan kau batalkan sedekahmu bil manni wal adha, karena kau mengungkit-ungkit, mengungkap-ungkap pemberianmu, wal adha, menyakiti hati orang lain. Anak yatim sini, dulu kau kemari, kalau bukan karena aku bantu sudah jadi kucing. Kucing kurap sini sebentar. Sombong, mentang-mentang punya harta. Memang orangnya baik, dermawan, tapi lidahnya kasar. Apa kata Allah? Qaulun ma'rufun, ucapan yang baik, wa maghfiratun, pemberian maaf, khairun, lebih baik, min sadaqatin, daripada rajin sedekah, yatsba'uha adza, tapi menyakiti hati orang lain. Ini menunjukkan yang ketiga, yang terpenting adalah berakhlakul karimah. Nabi Muhammad sholat tahajud malam sampai bengkak kakinya. Nabi Muhammad SAW puasa sunat sampai-sampai Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah, aku tidak tahu apakah Muhammad SAW itu puasa atau tidak. Aku sangka dia puasa, rupanya tidak. Aku sangka tidak, rupanya puasa. Saking kan seringnya Nabi berpuasa sunat, kakinya bengkak tahajud malam. Tapi Allah Ta'ala memuji dia dalam Quran. Hai orang yang sholat sampai kakinya bengkak, tak ada. Hai orang yang pergi haji ke Makkah bolak-balik tiap tahun, tidak ada. Apa pujian Allah untuk dia? Wa innaka la'ala khuluqin azim, akhlakmu amat sangat mulia. Makanya dia sendiri berkata, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Malam ini saya sedang diajar akhlak oleh Habib-Habib kita. Ustaz Somad, ini Habib yang selalu menyertai Pak Bupati pengajian. Saya pun berjumpa dengan Habib, mau mencium tangan Habib. Habib pula mau mencium tangan saya. Hampir belaga kepala kami lagi. Tangan Abdul Somad, bukan keturunan Nabi, bukan ulama, bukan kiai, bukan buya, banyak silap, banyak salah, banyak dosa. Bau ikan, tak layak dicium Habib. Saya yang ingin mengambil barakah dari mereka yang agung dan mulia. Kita ini bukan siapa-siapa, bukan apa-apa. Najis, kotor, bau, busuk, rendah, hina dari tanah, balik kepada tanah. Apa yang kita sombongkan dan kita agungkan? Jangan mau merasa mulia, merasa hebat, merasa tinggi, merasa lebih hebat dari orang lain. Saya bukan mau menyindir ibu-ibu yang di atas. Nah, yang di atas ini memang perempuan-perempuan yang mulia-mulia. Apa tidak mulia? Mereka yang sudah mengandung kita 9 bulan 10 hari lamanya. Tolong angkat tangan laki-laki yang pernah mengandung 9 bulan 10 hari. Mereka yang pernah menyusukan 2 tahun lamanya. Tolong angkat tangan siapa laki-laki yang pernah menyusukan anak 2 tahun. Susu kaleng aja berat. Mereka yang sudah melahirkan anak-anak kita meregang nyawa. Oleh sebab itu kita muliakan mereka. Maka masyarakat Bangka Tengah memuliakan perempuan, diletakkan tempat khusus untuk perempuan di atas. An-nisa imadul bilad, perempuan tiang negara. Idza salahat salahatil bilad, kalau perempuan baik
bangka tengah menjadi baik. Wa idza fasadatil bilad, kalau perempuannya rusak, kalau perempuannya brengsek, kalau perempuannya jahat, maka bangka tengah ikut menjadi hancur. Kenapa malam ini ramai tablik akbar pengajian? Karena kita dilahirkan dari perempuan-perempuan yang solihah. Mudah-mudahan anak cucu kita juga menjadi solihah insyaallah. Karena mereka yang akan melahirkan generasi-generasi pelanjut. Mudah-mudahan yang lajang-lajang yang belum nikah ini dipertemukan dengan yang solihah. Banyak yang belum nikah tuh. Siapa yang ceramah tablik akbar di Bangka Tengah? Ustaz Somad. Apa judulnya? Unggul. Hah? Itu aja unggul. Syarat unggul harus ada 3. Pertama, akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kedua, ibadahnya mesti benar. Yang ketiga, berakhlakul. Tahajud tiap malam, puasa sunat gak pernah tinggal, sedekahnya rajin. Tapi ternyata waktu mati menghadap Allah tidak masuk surga. Ada orang seperti ini, ada. Tahajud tiap malam, baca Quran khatam tiap bulan, sedekahnya rutin, tapi ternyata tidak masuk surga. Sebabnya gara-gara tidak berakhlakul karimah. Ada Nabi nyebut, ada ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin. Ada orang yang mati nanti menghadap Allah, salatnya banyak, wa siyamin, puasanya banyak, wa zakatin, zakatnya banyak, wa siyamin, puasanya banyak, tapi ternyata qad syatama hadza, lidahnya kasar mencaci maki si fulan, wa safaka dama hadza, menumpahkan darah si fulan, wa daraba hadza, menempeleng si fulan, wa akala mal hadza, memakan harta si fulan dengan cara batil. Ingat, semua orang yang kau aniaya, supirmu, sekuritimu, tukang cucimu, pembantumu yang kau remehkan di dunia, yang kau anggap tak punya apa-apa, mereka akan menuntut di padang mahsyar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi akhlakul karimah. Pulang dari sini, uqtul ajira ajrahu qabla an yajiffa amrahu. Bayarkan upah pekerjamu, bayar upah tukang cucimu, bayar upah sekuritimu sebelum kering keringatnya. Makna sebelum kering keringatnya artinya cepat-cepat bayar, bukan berarti tengok keringatnya pas basah langsung bayar, bukan.